Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga pagi ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pagi ini kita akan belajar kembali di pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan kedua. Seperti biasanya, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Mari kita melafalkan basmalah bersama-sama dan melafalkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk pertemuan kedua ini kita masih tetap melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya. Masihkah kalian ingat di pertemuan pertama di hari Minggu kemarin, masih ingat materinya tentang apa anak-anak? Iya, di tema 1 ini bahasa Indonesia materinya tentang mengenal teks laporan hasil pengamatan. Nah, kalian masih ingat apa itu teks laporan hasil pengamatan? Ya, teks laporan hasil pengamatan itu adalah teks yang ditulis berdasarkan hasil pengamatan. Setelah kita melakukan pengamatan, kemudian kita menuliskannya dalam teks laporan hasil pengamatan. Nah, di pertemuan kedua ini kita masih melanjutkan, yaitu materinya menyimpulkan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Setelah kemarin kalian sudah mengetahui dan mengenal tentang teks laporan hasil pengamatan, untuk hari ini kita akan belajar menyimpulkan informasi dari teks laporan hasil pengamatan. Nah, sebelumnya kalian juga harus tahu dulu bahwa simpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi. Jadi simpulan itu berada di akhir sendiri berupa informasi. Menyimpulkan berarti kita membuat simpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Nah, dari teks laporan hasil pengamatan itu kan yang dilaporkan ada dari judul, ada dari objek, waktu, kemudian tempat, dan juga hasil laporan pengamatannya. Nah, yang kita simpulkan itu nanti adalah hasil dari pengamatan itu. Kita simpulkan, karena kan di hasil itu kan banyak informasi yang dituliskan. Nah, banyaknya informasi itu kita buat simpulan dari hasil pengamatan itu. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpulkan informasi dari teks laporan hasil pengamatan? Nah, ada beberapa langkah yang kita lakukan supaya kita bisa menyimpulkan informasi dari teks laporan hasil pengamatan. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah baca teks laporan hasil pengamatan secara keseluruhan dengan cermat. Jadi, kita harus membaca teksnya itu keseluruhan, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh hanya sebagian saja, tidak boleh. Harus dibaca secara keseluruhan dan juga dengan cermat, tidak tergesa-gesa. Dipahami informasi yang ada dalam teks laporan hasil pengamatan tersebut. Kemudian setelah kita baca, temukan pokok-pokok informasi dari teks laporan hasil pengamatan. Nah, kita tadi sudah membaca, kemudian kita temukan pokok-pokok isi informasinya itu apa saja.
Misalkan bentuknya kalau hasil pengamatan itu kan ditulis dalam bentuk paragraf-paragraf. Itu kalian temukan pokok isi informasinya itu dari setiap paragrafnya. Paragraf 1 itu pokok isi informasinya apa, paragraf 2 dan seterusnya sampai terakhir sendiri. Kemudian setelah kita temukan pokok isi informasinya, rangkai pokok-pokok isi informasi dari teks laporan hasil pengamatan ke dalam sebuah kalimat simpulan. Nah, itu tadi. Setelah ketemu pokok-pokok isi informasinya, kemudian kita buat kalimat simpulannya. Dirangkai, digabung dari paragraf 1, 2, 3, dan seterusnya menjadi satu simpulan. Informasi dari teks laporan hasil pengamatan. Ada 3 langkah ini ya yang kita lakukan jika kita ingin menyimpulkan informasi dari teks laporan hasil pengamatan. Seperti ini ya anak-anak langkah-langkahnya. Langsung saja. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan juga dalam membuat simpulan teks laporan hasil pengamatan itu. Yang pertama, simpulan itu menggambarkan isi teks. Jadi, simpulan itu menggambarkan isi teksnya tentang apa. Yang kedua, simpulan itu hanya berisi hal-hal yang ada dalam teks. Jadi, tidak boleh ditambahkan informasi lain yang tidak ada dalam teks yang kita baca. Jadi, harus ada dalam teks yang kita baca. Kemudian kita buat simpulannya. Ini harus diperhatikan dalam membuat simpulan teks laporan hasil pengamatan. Ini Bu Rizky berikan contoh menyimpulkan informasi dari teks laporan hasil pengamatan. Ini teksnya Bu Rizky ambilkan dari teks yang pertemuan sebelumnya, yaitu laporan hasil pengamatan tanaman pisang. Nah, kalian masih ingat? Di dalam teks laporan hasil pengamatan tentang tanaman pisang ini, itu kan hasil pengamatannya ada beberapa paragraf. Dari mulai akar, kemudian batang, kemudian daun, pohon, hingga buah pisangnya. Semua itu hasil pengamatannya dituliskan. Nah, ini Bu Rizky catat pokok-pokok isi teksnya. Setelah kita baca, Bu Rizky sudah baca ya, laporan hasil pengamatan tentang tanaman pisang. Kemudian ini setelah kita baca, kita tentukan pokok-pokok isi teksnya. Ini diambil per paragrafnya 1 informasi atau 2 informasi. 1 atau 2 itu menentukannya dari pokok dalam paragraf itu. Jikalau dalam paragraf itu hanya 1 pokok saja menggambarkan isi paragrafnya, berarti kita ambil 1 informasi. Jikalau ada 2 informasi yang penting dari paragraf itu, berarti kita ambil 2. Yang penting paragraf, yang penting informasi yang kita ambil itu informasi yang paling menggambarkan paragraf itu, pokoknya dari paragraf itu. Misalkan pokok informasi yang pertama yaitu pisang merupakan tanaman monokotil yang berakar serabut. Nah, ini Bu Rizky ambil dari paragrafnya tentang akar. Kita ambil 1 informasi ini yang ini merupakan informasi penting dari paragraf akar. Pokoknya dari paragraf akar itu. Pisang merupakan tanaman monokotil yang berakar serabut. Tanaman pisang memiliki tinggi 1 hingga 3 meter. Ini ada di bagian batang. Batang tanaman pisang tidak memiliki kambium. Nah, karena dari paragraf ini ada 2 informasi penting, berarti kita ambil juga 2 informasi penting itu. Kemudian, daun tanaman pisang berbentuk bulat agak lonjong, memanjang dan melebar. Pohon pisang memiliki bunga betina yang terletak di pangkal pohon, sedangkan di bagian tengah merupakan bunga jantan. Kemudian, buah pisang tidak memiliki biji dan cenderung memiliki rasa yang manis.
pokok isi teks yang terakhir, buah pisang memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk memenuhi kebutuhan gizi pada manusia. Nah, jadi dari beberapa paragraf di hasil pengamatan itu kita buat pokok-pokok isi teksnya seperti ini. Satu paragraf diambil satu kalimat atau dua kalimat, asalkan kalimat itu semuanya penting, menggambarkan isi dari paragraf tersebut. Yang minimal satu paragraf itu diambil satu kalimat yang penting, yang menggambarkan isi paragrafnya tersebut. Itu cara kita mengambil pokok isi teksnya. Ambil satu kalimat yang menggambarkan pokok dari paragraf itu. Setelah kita catat pokok-pokok isi teksnya, kemudian pokok-pokok isi teks ini dari awal sampai terakhir ini kita rangkai menjadi simpulan seperti ini. Nah, simpulannya itu kita tuliskan dalam paragraf, satu paragraf. Ini simpulannya. Tanaman pisang merupakan tanaman monokotil yang berakar serabut. Tanaman ini tidak berkambium dan bisa mencapai tinggi 1 hingga 3 meter. Daun pada tanaman pisang berbentuk lonjong, memanjang, dan melebar. Tanaman ini memiliki bunga jantan dan bunga betina dalam satu pohon. Buah pisang memiliki rasa cenderung manis dan memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh manusia. Nah, satu paragraf simpulan ini kita ambil dari pokok-pokok isi teks ini. Dirangkai kalimat per kalimatnya sehingga membentuk paragraf simpulan seperti ini. Jadi, menyimpulkan isi informasi dari teks laporan hasil pengamatan itu yang bentuknya paragraf-paragraf itu kita simpulkan hanya dalam satu paragraf. Seperti contohnya di laporan hasil pengamatan tanaman pisang. Di sana itu ada 4 kalau enggak 5 paragraf. Nah, kita simpulkan hanya menjadi satu paragraf simpulan. Seperti ini ya anak-anak, menyimpulkan informasi dari teks laporan hasil pengamatan. Jadi kita ambil simpulannya atau pokok isi teksnya dari teks laporan hasil pengamatan tersebut. Bisa dipahami ya, materi hari ini menyimpulkan informasi dari teks laporan hasil pengamatan. Nah, kemudian ada tugas yang dikerjakan. Ini kalau kalian sudah mendapatkan bukunya, itu ada di buku halaman 7 dan halaman 8 di aktivitas siswa. Di sini ada laporan hasil pengamatan objek wisata Bukit Becici dan Pantai Drini. Di sini disampaikan hasil pengamatan di 2 tempat. Satunya di Bukit Becici, satunya di Pantai Drini. Nah, tugas kalian yang nomor 1 adalah temukan dan tuliskan pokok-pokok isi teks laporan tersebut. Berarti kalian temukan dan tuliskan pokok-pokok isi teksnya dari 2 tempat ini. Dari Bukit Becici, ini kalian ambil pokok-pokok isi teksnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Berarti ada 4 informasi yang pokok. Kemudian dari Pantai Drini juga sama. Kalian tuliskan pokok-pokok isi teksnya. Di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 paragraf juga. Nah, ambil juga 3 pokok informasi. Jadi nomor 1 ini kalian temukan pokok isi teksnya itu sesuai dengan tempatnya. Karena di sini ada 2 tempat yang diamati, berarti kita juga tuliskan pokok isi teksnya dari 2 tempat ini.
Kemudian yang kedua, tuliskan simpulan informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil pengamatan tersebut. Setelah kalian catat pokok isi teksnya, kemudian kalian buat simpulan informasinya seperti yang sudah Bu Rizky jelaskan tadi. Nah, karena di sini ada 2 tempat, berarti kalian jadikan 2 paragraf. Karena di sini ada satunya di Bukit Becici, satunya di Pantai Drini. Ada 2 tempat yang berbeda. Seperti itu ya, anak-anak ya. Tugas yang harus dikerjakan di pertemuan hari ini. Menyimpulkan, berarti kita mengambil simpulannya, mengambil pokok isi informasi dari teks laporan hasil pengamatan. Sampai di sini materi hari ini. Jika ada kesulitan, jika ada yang masih bingung, bisa langsung WA ke Bu Rizky ya. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, disiplin dalam mengumpulkan tugasnya. Kalian tulis sendiri jawabannya. Boleh bertanya pada orang tuanya, kakaknya, atau saudaranya. Tapi yang mengerjakan, yang menulis jawabannya adalah kalian sendiri. Ditulis yang rapi. Tulisannya harus terbaca. Ingat, karena kalian sudah kelas 6, perhatikan juga, karena ini bahasa Indonesia, penggunaan huruf kapital di awal kalimat dan juga tanda titik di akhir kalimat. Setiap awal kalimat, hurufnya harus kapital. Setiap di akhir kalimat harus diberi tanda titik. Juga kalau bentuknya paragraf, itu juga kalimat pertama harus menjorok ke dalam. Ya, perhatikan penulisan di bahasa Indonesia. Kemudian juga tidak ada yang boleh disingkat. Semua ditulis, ya. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.